Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Banyak orang di luar sana yang selalu mengatakan kalau mau berinvestasi ya harus di reksadana, saham, obligasi, dan sebagainya. Namun ada juga sebagian orang yang mengatakan bahwa investasi harus di asuransi. Apakah ada salah kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa investasi wajib di reksadana, lalu di sisi lain ada yang mengatakan kalau investasi harus di asuransi? Menurut saya keduanya ada benarnya dan ada yang mungkin kurang tepatnya. Jadi dua-duanya tidak bisa kita salahkan juga. Mungkin mereka punya sudut pandang atau point of view yang agak berbeda dari dua kubu ini. Namun keduanya juga tidak ada salahnya. Kedua-duanya benar juga dan kedua-duanya ada plus dan ada minusnya. Saya akan coba jelaskan apa kelebihan kalau berinvestasi di reksadana dan apa juga kelebihan kalau berinvestasi melalui produk asuransi, yaitu unit link. Yang mana unit link sudah pernah saya jelaskan di episode sebelumnya. Jadi Sobat Pintar silakan simak episode sebelumnya di bagian unit link. Mari kita mulai perbandingannya. Jadi kalau misalnya kita ingin berinvestasi melalui reksadana, apa saja keuntungan dari reksadana? Mari kita kulik satu persatu. Jadi kalau misalnya reksadana, kalau kita berinvestasi, biasanya pertumbuhannya atau tingkat pengembaliannya cenderung lebih besar dibandingkan produk asuransi. Alasannya sebenarnya sangat sederhana, bukan hal yang sangat luar biasa sebenarnya. Alasan utamanya dikarenakan kalau misalnya kita berinvestasi melalui produk asuransi, saham yang dipilih oleh manajer investasi di perusahaan asuransi adalah saham-saham lapis pertama, yaitu saham-saham unggulan, saham-saham blue chip, di mana perusahaan-perusahaan besar cenderung pertumbuhannya tidak secepat dengan perusahaan yang masih lebih kecil. Di mana kalau kita berinvestasi melalui reksadana, fund manager ataupun manajer investasinya memiliki kewenangan yang lebih untuk berinvestasi dan memilih saham dari berbagai lapis, sehingga hasilnya cenderung reksadana akan lebih baik. Yang kedua, kelebihan dari reksadana sendiri adalah fleksibilitas, yang mana kalau kita sudah mendapatkan keuntungan kita di angka tertentu dan kita ingin menikmati keuntungan tersebut, kita bisa langsung cairkan dan langsung tarik tanpa ada dikenakan biaya di duit yang sudah kita tanam. Jadi kalau misalnya kita berinvestasi melalui reksadana, itu kelebihan yang kedua. Dan kelebihan ketiga dari reksadana adalah biayanya cenderung kecil. Jadi di reksadana biayanya biasanya di bawah 2%. Dan tidak jarang bahwa kalau kita berinvestasi melalui reksadana, ada beberapa perusahaan yang bahkan menggratiskan biayanya apabila kita berinvestasi melewati beberapa tahun. Tergantung, ada beberapa perusahaan yang menawarkan 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Dan seperti yang sudah saya sebutkan juga sebelumnya, bahwa investasi paling baik adalah investasi jangka panjang. Jadi kalau kita berinvestasi jangka panjang, cenderung hasilnya akan lebih baik. Dan kalau kita katakan 3 tahun masih dihitung jangka pendek. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah reksadana modal awalnya ataupun minimal depositnya cenderung sangat kecil. Saat ini dengan modal 100.000 saja kita sudah bisa berinvestasi melalui reksadana. Jadi ada banyak sekali platform di Indonesia yang menawarkan untuk membeli reksadana dengan angka yang sangat kecil pula. Jadi katakan dalam 1 bulan kita absen untuk minum kopi di luaran 2 kali saja, kita sudah bisa menabung untuk reksadana. Lalu di lain sisi ada yang namanya produk asuransi, yaitu produk unit link. Nah, dalam hal ini saya ingin memberitahukan bahwa kalau kita berinvestasi melalui produk asuransi unit link, berinvestasilah di produk asuransi unit link yang tipe back end, yang mana sudah pernah saya jelaskan juga di episode sebelumnya. Jadi kalau Sobat Pintar masih belum mengerti apa itu back end unit link, pastikan Sobat Pintar sudah ikuti episode sebelumnya. Dan sebelum saya lanjutkan, seperti biasa, kasih jempolnya, kasih komennya, lalu bagikan episode ini kepada teman-temannya. Jadi mana tahu teman-temannya merasa ini bermanfaat dan bisa membantu teman-temannya, saya pun akan merasa sangat bahagia. Karena dengan saya membuat episode seperti ini, dan ini bermanfaat, berarti apa yang sudah saya kerjakan tentunya akan baik bagi Sobat Pintar. Lalu kita masuk ke kelebihan berinvestasi melalui unit link. Lalu kalau ingin berinvestasi melalui produk asuransi unit link, kelebihannya apa? Kelebihan yang pertama adalah adanya fasilitas waiver. Waiver istilah lainnya adalah pembebasan premi. Pembebasan premi ini tentunya bukan karena kita tidak sanggup lalu dibayarkan, bukan seperti itu.
Tapi pembebasan premi diberikan kepada apabila si pemegang polis terjadi sakit kritis ataupun cacat tetap total. Tentunya syarat dan ketentuannya berlaku. Jadi saya sangat menghimbau Sobat Pintar untuk mengerti terlebih dahulu fasilitas ini seperti apa. Sakit kritisnya seperti apa. Yang namanya cacat tetap total itu seperti apa. Tanyakan yang jelas kepada si penjual asuransinya. Mau lewat agen, mau lewat teman, mau lewat bank. Pokoknya tanyakan sedetail mungkin. Karena yang namanya asuransi seperti cari pasangan. Cocok-cocokan, butuh kenal lebih dalam. Karena asuransi kan untuk seumur hidup juga. Kelebihan dari asuransi yang kedua adalah adanya fasilitas yang mewajibkan kita untuk menabung. Jadi di sana ada istilah kewajiban. Berbedanya dengan reksadana, apabila kita awalnya rencana berinvestasi selama 2 tahun. Namun setelah 1 tahun, ternyata kita punya belanja hobi yang akhirnya kita tidak sanggup untuk membayar reksadana tersebut. Maka kita tidak memiliki kewajiban untuk membayarkannya. Berbeda dengan asuransi, kita tetap wajib membayarkannya. Sehingga secara tidak langsung kita dipaksakan untuk menabung ataupun berinvestasi. Yang mana ini bisa menjadikan kita memiliki habit ataupun kebiasaan agar terus berinvestasi secara rutin. Jadi itu adalah 2 kelebihan dari produk asuransi unit link. Mungkin ada kelebihan-kelebihan lainnya kalau mau dibandingkan head to head. Namun saya tidak akan membahas lebih jauh, saya akan coba membahas kekurangannya masing-masing. Jadi kita mulai bahas nih, apa saja kelemahan dari reksadana. Kelemahan pertama adalah risiko yang cenderung lebih tinggi. Risiko dari sini yang saya maksud adalah risiko pasar. Di mana reksadana sendiri boleh diinvestasikan bukan hanya di saham unggulan, namun bisa di berbagai jenis saham yang ada. Efeknya apa? Efeknya kita mendapatkan volatilitas ataupun keliaran dari harga dari reksadana yang naik turun ini yang mungkin tidak cocok untuk kita. Yang mana biasanya volatilitas harga ini tidak terlalu besar kalau kita membeli saham unggulan. Yang kedua, untuk kelemahan dari reksadana sendiri adalah tidak adanya fasilitas pembebasan cicilan ataupun pembayaran. Di mana tujuan kita melakukan pembelian secara reguler adalah agar kita bisa mencapai tujuan keuangan kita di masa mendatang dengan angka yang kecil setiap bulannya. Kan tujuannya seperti itu tadi. Dengan tidak adanya fasilitas pembebasan premi ini atau pembebasan cicilan ini, maka apabila terjadi satu hal dan yang lain seperti cacat tetap total ataupun sakit kritis, maka tujuan keuangan kita terancam tidak bisa tercapai. Jadi tentunya Sobat Pintar kan nggak mau nih, nggak bisa tercapai. Dan yang ketiga adalah tidak ada faktor pemaksanya, di mana ini menurut saya adalah suatu keunggulan. Tidak adanya faktor pemaksa menjadikan kita memiliki kebebasan untuk memberhentikan cicilan kita di kapanpun itu, yang menjadikan tujuan keuangan kita yang awalnya sudah direncanakan jadi tidak tercapai. Jadi itu kelemahan dari reksadana. Namun di asuransi unit link ada berbagai kelemahan juga. Contohnya yang pertama adalah premi yang dibayarkan akan cenderung besar dibandingkan dengan minimal yang dibayarkan di reksadana. Yang kedua adalah banyaknya biaya yang dikenakan di asuransi. Jadi asuransi sendiri sudah pernah saya jelaskan di episode sebelumnya bahwa biaya-biaya yang dikenakan sangat banyak sekali. Jadi ada biaya administrasi, biaya asuransi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah fleksibilitas untuk pencairan itu tidak ada. Yang mana fleksibilitas ini bisa jadi positifnya dan negatifnya juga. Jadi bercerita soal fleksibilitas, memang di asuransi tidak ada fleksibilitas. Di mana kita tidak bisa melakukan penarikan kapan jam. Yang artinya kalau kita lagi butuh ya nggak bisa. Kecuali kita menyetorkan dana kita di akun top up-nya. Sehingga kita bisa menarik dana itu kapan jam. Kembali lagi, biaya untuk melakukan top up lebih mahal daripada reksadana. Yang mana di reksadana kan tadi sudah saya sebutkan, lebih kecil dari 2%. Kalau di asuransi bisa mencapai hingga 5%, tergantung perusahaannya. Tapi rata-rata antara 3 hingga 5%. Kelemahan lain dari yang ada di asuransi adalah adanya biaya pencairan. Biaya pencairan memang tidak dikenakan setelah beberapa tahun. Namun beberapa tahun ini bisa menjadi mimpi buruk kalau misalnya ternyata kita ditimpa musibah tertentu. Jadi kalau misalnya seperti yang sekarang nih terjadi COVID. Kalau terjadi seperti ini, maka kita tidak bisa dengan mudah menarik dana kita dikarenakan ada dikenakan biaya penarikan atau biaya pencairan ataupun istilah lainnya biaya surrender.
Biaya ini bisa dibilang biaya yang cukup besar, sehingga banyak sekali nasabah-nasabah di asuransi yang menyetorkan sebagian dananya di akun top up. Tujuannya agar apabila terjadi hal seperti ini sedemikian rupa, maka akun top up ini diharapkan bisa membiayai biaya-biaya asuransinya. Bukan untuk membayarkan polisnya, namun untuk membiayai biaya asuransinya. Dikarenakan biasanya asuransi unit link memiliki fasilitas yang namanya Automatic Premium Holiday, atau istilah lainnya adalah cuti premi otomatis. Yang maksudnya adalah kalau sudah melewati masa waktu tertentu, maka kita bisa memilih untuk tidak membayarnya sementara. Tujuannya hanya untuk memberikan kita waktu dan ruang untuk menyetor kembali nantinya. Namun secara pribadi saya tidak pernah merekomendasikan orang-orang untuk memanfaatkan fasilitas ini kalau tidak darurat atau emergency. Karena apabila kita serta-merta memanfaatkan fasilitas ini, yang ada malah kita tidak bisa mendapatkan hasil yang optimal dari yang sudah kita investasikan tadinya, dan bisa-bisa tujuan keuangan kita tidak akan tercapai. Jadi kesimpulannya, kita sudah tahu nih kelebihan dari asuransi unit link, dan kita sudah tahu kelebihan dari reksadana. Berikut kelemahan dari kedua produk ini. Lalu bagaimana cara memilihnya? Cara memilihnya sebenarnya sangat sederhana. Jadi kalau misalnya nih kita ingin memilih mana yang lebih cocok untuk kita, pilihnya dengan cara tentukan tujuan keuangan apa yang ingin kita capai. Kalau tujuan keuangannya yang ada deadline-nya, contohnya beasiswa anak, contoh lain adalah misalnya pensiunan, maka akan lebih bijak kalau misalnya kita masukkan di asuransi unit link. Alasannya seperti yang sudah saya sebutkan, adanya fasilitas waiver tersebut. Kalau misalnya kita bisa menjamin bahwa dalam 18 tahun ke depan kita tetap baik-baik saja, silakan saja ke reksadana. Dengan catatan bahwa yang kita rencanakan di saat itu adalah di saat kita tidak memiliki apapun, tidak memiliki tabungan yang sudah tersedia untuk kedepannya. Berbeda nih kalau misalnya ceritanya sekarang kita sudah punya banyak uang nih. Sudah punya banyak uang, katakan saat ini saja uang tersebut sudah cukup nih untuk membiayakan kuliah anak kita. Nah kalau itu ceritanya berbeda. Ceritanya mungkin kurang cocok untuk berinvestasi melalui asuransi unit link. Mungkin lebih cocok langsung berinvestasi di reksadana atau di saham langsung. Dan untuk pembelian asuransinya cenderung hanya membeli proteksinya saja. Dan kalau misalnya tujuan keuangan kita tidak memiliki deadline, dengan kata lain supaya lebih kaya saja, maka itu silakan masukkan ke reksadana. Itu menurut saya akan lebih sesuai. Namun untuk case pensiunan, menurut saya nih akan lebih oke kalau dikasih setengah-setengah atau dengan proporsi tertentu yang sesuai dengan yang kita inginkan dan kita butuhkan. Alasannya seperti ini. Kalau misalnya saat ini kita masih nol, tidak ada apa-apa nih, belum mempersiapkan apa-apa, maka yang bisa kita lakukan adalah dengan membagi setengah-setengah, sehingga apabila terjadi resiko, kita masih memiliki yang namanya dana pensiunan, walaupun tidak sebanyak yang tadi seharusnya ada 100% tadi. Tapi paling tidak sudah terbantu sangat banyak. Dan kalaupun baik-baik saja, kita masih mendapatkan pertumbuhan dari keduanya ini. Karena sebenarnya pertumbuhan antara kedua produk ini sebenarnya tidak terlalu jauh. Kalau misalnya kita memilih unit yang sama, dalam artian misalnya kita beli reksadana saham, kita juga berinvestasi melalui unit link di unit yang berhubungan dengan saham juga. Jadi cenderung pertumbuhannya akan sedikit sama, tapi memang reksadana punya kecenderungan pertumbuhannya sedikit lebih baik. Jadi semoga episode ini bisa memberikan sedikit informasi bagaimana cara memilih antara reksadana dan unit link, apa-apa saja kelebihan dan kelemahannya, dan semoga episode ini bisa bermanfaat bagi Sobat Pintar. Sobat Pintar sudah punya yang mana nih? Reksadana atau unit link? Tulis dong di kolom komentar, jadi kita kan bisa diskusi. Itu saja dari saya, see you in the next episode. Bye-bye!